Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, "Sumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Perumpamaan Kristus membuat realitas yang pada dirinya sendiri tidak terlihat menjadi nyata di dalam pikiran kita. Perumpamaan itu dalam arti tertentu merupakan gema dari inkarnasinya sendiri, yang melaluinya Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam Yesus. Saudara-saudari, kita membutuhkan perumpamaan itu. Realitas-realitas yang tidak terlihat adalah hal yang paling kita butuhkan untuk tetap teguh sebagai titik acuan hidup kita. Jika kita tidak memvisualisasikannya, kita cenderung melupakannya, dan kita kehilangan titik-titik referensi tersebut. Saat itulah kita tersesat. Maka kita harus mencintai perumpamaan itu sebagai bahan bakar bagi pengharapan kita. Pengharapan yang mendorong kita untuk terus maju dalam perjalanan hidup. Saudara-saudari, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini, sebab dalam pengharapan kita diselamatkan. Pengharapan yang melihat dirinya sendiri bukanlah pengharapan, karena siapakah yang berharap pada apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita berharap untuk apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nilai pengharapan ini sangat langka dalam dunia postmodern dan sekuler kita. Saudara-saudari, dunia ini picik. Dunia ini mengharapkan kebahagiaan yang sempurna sebagai hasil dari kombinasi yang tepat antara produk konsumen, popularitas digital, rutinitas olahraga, dan layanan hiburan. Dunia ini tidak memiliki cara untuk memahami penderitaan yang tak terelakkan yang datang kepada kita di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Namun di dalam Kristus, kita dapat menerima dan memahaminya. Kita mengetahui bahwa penderitaan itu berasal dari kehancuran sifat manusia dan masyarakat manusia. Dan kita tahu bahwa di dalam Kristus bahkan kehancuran yang paling parah pun sekalipun dapat ditebus. Kembali kepada Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Aku tahu bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudari, perumpamaan tentang biji sesawi memungkinkan kita untuk memvisualisasikan buah-buah di masa depan dari tindakan-tindakan kita yang kelihatannya kecil atas nama Kristus. Sebagian besar dari apa yang terjadi di dalam gereja adalah kecil menurut standar dunia. Sebuah percikan air pada saat pembaptisan, sebuah kata pengampunan dalam pengakuan dosa, sebuah roti tidak beragi pada saat perjamuan kudus. Namun, di dalam kenyataan-kenyataan kecil itu, terkandung kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Hal yang sama berlaku untuk doa-doa kita, pengorbanan kecil kita, tindakan-tindakan kebajikan kita yang tersembunyi. Hal-hal ini sangat kecil dari sudut pandang dunia, bahkan tidak layak untuk menjadi catatan kaki dalam catatan sejarah siklus berita yang tiada henti, apalagi menjadi berita utama.
namun tersembunyi di dalam tindakan-tindakan kecil, iman dan tanggapan terhadap kasih karunia Tuhan ini adalah masa depan yang besar, seperti halnya biji sesawi yang kecil yang mengandung potensi untuk tumbuh menjadi semak yang besar. Saudara-saudari terkasih, merenungkan perumpamaan ini akan memampukan kita untuk terus berkomitmen pada hal-hal kecil, hal-hal yang tidak muncul dalam berita utama, tetapi akan berbuah pada kerajaan yang kekal. Perumpamaan tentang ragi di dalam adonan memungkinkan kita untuk memvisualisasikan kekuatan iman, harapan, dan kasih yang tersembunyi dan mengubahkan, yaitu kasih karunia dan kebenaran yang dibawa ke dalam dunia oleh Injil. Ragi secara harfiah menghilang di dalam adonan. Dibandingkan dengan adonan, berat dan volumenya tidak signifikan. Namun seluruh roti dipengaruhi oleh ragi itu. Ragi itu berubah dan ditransformasikan. Demikianlah orang-orang Kristen yang menghidupi iman mereka secara otentik tidak dapat dibedakan dari luar, dari tetangga-tetangga mereka, rekan-rekan kerja mereka, kawan-kawan mereka. Sementara kesaksian mereka, kehadiran mereka secara bertahap melakukan sebuah transformasi bukan hanya di dalam diri mereka sendiri, bahkan di dalam seluruh komunitas, masyarakat, dan budaya. Betapa pentingnya bagi kita untuk merenungkan gambaran ini dan percaya pada kuasa tersembunyi dari kasih karunia Allah. Ketika musuh jiwa kita tidak dapat membuat kita memberontak terhadap Allah melalui dosa berat, ia akan mencoba mengalihkan perhatian kita dari buah kesetiaan kita kepada kasih karunia dengan membangkitkan obsesi terhadap peristiwa-peristiwa yang layak untuk menjadi berita utama dan keputusan-keputusan yang sama sekali tidak dapat kita kendalikan. Jika kita menghabiskan seluruh energi dan perhatian kita di sana, adonan dalam genggaman kita tidak akan pernah menerima ragi yang Allah ingin berikan melalui iman kita yang rendah hati dan berani. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.